Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, hari ini hari kuliah terakhir ya, hari Rabu, hari Kamis ya, tanggal 2 Juni tahun 2022 ya. Terakhir, terakhirnya itu nanti akan ditambah dengan isi dosen tamu ya. Dosen tamu, bicaranya Ibu Dr. Ratna Wardani ya. Di Dr. Ratna Wardani ini tadi dosen tetap IPS ya. Itu pertama kali berdiri tahun 2004, tahun 2007 kayaknya mungkin. 2007 dia pindah ke UI karena dia S1, S2, S3-nya di UI ya. Dan dia juga dapat beasiswa dari UI. Jadi kembali ke UI untuk bisa tetap situ ya. Sehingga dia nggak sempat lagi ngajar di UPS. Nah, kita minta bantuan untuk menjelaskan implementasi PSAK 1, 72, 3 ya. Ini PSAK yang relevan dengan lembaga keuangan ya. Keuangan. Jadi kalau saya sudah sampaikan saya sampaikan intinya materi di Martani, mungkin Bu Rana akan masihkan lagi materinya. Bu Martani itu dosen UI juga, sudah disertasi melalui Google Classroom ya, Classroom. Jadi kita bisa lihat juga di situ di Classroom itu. Jadi PKK 1 itu nanti itu bicara mengenai masalah itu terkait dengan ini dengan panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan ya, keuangan. Di standar ini nanti akan dia mengacu kepada IFRS nomor 9 ya, 9. Dan sehingga PSAK 55 akan digantikan oleh PSAK 1 ini 55 ya. Ya ada beberapa itu yang masih berlaku sekarang ya. Kemudian nanti dengan standar baru ini korporasi harus menyediakan cadangan kerugian dan turunan nilai aset kredit atau CKPN seperti itu perbankan. Kemudian kalau PSAK 72 ya, itu nanti dijelaskan bagaimana implementasi PSAK 2 tentang ini, tentang pengakuan pendapatan dan kontrak ya, dengan pelanggan yang merupakan dia adopsi dari IFRS nomor 15 ya, telah berlaku di Eropa sejak Januari 2018. Tapi di kita 72 ini sudah dibuat tahun 2019 ya. Tapi mulai berlaku tahun 2020 ya, 2020 berlaku. Ya. Jadi PSAK 72 ini nanti akan menggantikan beberapa PSAK ya. Mungkin istilahnya PSAK suku jagat ya. Tidak beberapa PSAK digantikan seperti PSAK 34 ya. Yang kontrak konstruksi digabung ke 72. PSAK 32 tentang pendapatan. Kemudian ISAK 10 atau interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 10 tentang program loyalitas pelanggan. ISAK 21 ya, interpretasi SAKA 21 tentang perjanjian konstruksi listrik ya. Serta ISAK 27 ya, tentang ini pengalihan aset dan pelanggan. Jadi PSAK 72 ini esensi dia mengenai pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid atau bersifat rule based ya, aturan sehingga tidak bisa leluasa
para koperasi untuk menerapkannya. Sehingga mengalih ke prinsip principle based ya. Jadi kontrak misalnya sekarang tidak berdasarkan besarnya uang muka yang sudah diterima, ya. Tapi berdasarkan kontrak keseluruhan ya. Nah, kemudian untuk PSAK 73 ya, 73 nanti akan dibahas di implementasi juga di Sabtu jam 10.30 ya. Jadi ketiga itu P1.3 ini adopsi ya. Adopsi itu mungkin sekitar 90%, 80-50% sama itu ya. Itu adopsi IFRS nomor 16 ya, tentang sewa atau leasing ya. Leasing. Jadi dengan PSAK 3 ini, PSAK 30 tentang sewa itu tidak berlaku lagi ya. Juga ISAK 23, ISAK itu interpretasi transportasi keuangan nomor 23 tentang sewa operasi ya. Dan ISAK 25 tentang hak atas tanah. Jadi sudah kita ketahui kalau di tempo lama ya, dengan beropsi berubah ya, itu transaksi leasing itu bisa di sisi selisih ya, itu bisa financing lease ya, bisa operating lease. Nah itu sebagian besar perusahaan itu mengakui sebagai operating lease ya. Nah dengan PSAK 3 ini kecil kemungkinan perusahaan itu mengakui sebagai operating lease ya, kecuali sewa yang di bawah umurnya 1 tahun ya, 1 tahun ya, dan tidak material dibayar, ya otomatis sudah ya. Nah, sehingga dengan PSAK baru ini kecil kemungkinan perusahaan itu mengakui transaksi sewa itu sebagai operating lease ya. Sehingga dengan adanya PSAK baru ini menyebabkan perusahaan-perusahaan koperasi itu melakukan penyesuaian sudah tahu sendiri bagaimana dampak terhadap perekonomian. Lagi kalau yang leasing itu asetnya cukup tinggi nilainya, seperti perusahaan penerbangan ya. Perusahaan penerbangan mungkin selama ini anggap itu operating leasing. Jadi leasing langsung aset melonjak. Dan beban pesutan langsung naik kan. Ya, mau berbunga. Dan juga mempengaruhi juga pada kondisi leverage-nya, probabilitas perusahaan-perusahaan itu jadi naik ya, karena utang naik ya, sehingga equity ratio jadi naik juga itu. Jadi financing risk juga naik ya, dampak ke situ ya. Nah itu yang akan dibahas besok itu Sabtu, dan saya mengharapkan saudara sebenarnya itu supaya ada keseriusan hadir dan absennya nanti sudah isi absen ya, kehadiran itu. Jadi saya mintakan juga kepada si adminnya untuk bikin absensi, dan nanti saya cek sampai nanti deh. Termasuk absensi yang kuliah gitu, yang tugas juga ya. Dan juga yang berikutnya soal diharapkan untuk bikin tugas ya. Jadi hasil kuliah umum besok, kuliah tamu itu, so bikin summary saudara, itu saya jelaskan untuk video ya. Ditemukan 2 minggu setelah UAS, ujian akhir semester. Jadi saya sediakan di Google Classroom-nya untuk mengumpulkan materi itu ya. Jadi saudara, ini kan ada kelompok yang itu aja yang sebelumnya ya. Jadi per kelompok aja. Ada di 5 kelompok itu. Kelompok itu nanti sama seperti tugas video presentasi, sebagi tugasnya 5 itu.
Siapa yang jadi saya bikin PowerPoint sendiri lagi, PowerPoint dan sudah jelaskan itu. Ya, sudah setelah UTS saja, mungkin 5 hari setelah UTS kali ya, saya suruh ngumpulin. Nah, saya masukin tugas itu, tugas utama tugas saudara nanti di AKM. Itu jadi jangan lupa ya nanti saya bikin apanya di sini ya. Mungkin saya sebentar ya. Jadi nanti saya bikin apa tugas di sini. Jadi besok ya tugas apa, besok itu ada tugas ini tugas si video ya PSAK 1 ada juga jadi membuat penulis minimal sama 3 minimal. Nah itu nanti terakhir ujiannya kapan? UAS. Biasanya kan besok ada. Nah, berarti tanggal 18, kita tiga. Lalu tiga apa? Juni saya kumpulkan 3 Juni. Tiga Juni. Itu Juni ya kumpulkan. Ada sekitar waktu berapa lama, masih lama ya. Ya 2 Juni Kamis. Terus selesai UAS. Ya. Nah itu yang harus sudah siapkan nanti ya. Dan mengenai materi UTS ya, UAS ya. Terus kemarin sudah bahas soal itu ya, soal materi apa UAS ya. Karena UAS nanti ada saya lepas lagi materi ujiannya apa saja. Nah, jadi berdasarkan syllabus itu materi itulah untuk apa selesai
Jadi pertama itu mengenai chapter itu ya, chapter 19 ya, terkait dengan accounting for income tax ya. Nanti yang kedua itu chapter 20 itu terkait dengan accounting for pension dan PSK terus terkait. Kemudian kalau yang berikutnya PSK 21 chapter 21 terkait dengan accounting for leasing ya. Kemudian untuk yang pasal PSK 22 terkait dengan accounting changes and error analysis ya. PSK KISO 2022. Lalu 3 kita nggak jelaskan, yang 24 kemarin. 24 itu terkait dengan ini akuntansi full disclosure konsep dan practice ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana disclosure itu apa, full disclosure apa, dan teknik yang bisa digunakan dalam pengungkapan laporan keuangan. Ya. Itu jelasin ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan hari ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan, silakan. Pertanyaan ya? Belum ada, Pak. Ada. Ya. Tugas sudah mengumpulkan semua ya, sudah lengkap tugas video presentasi sudah selesai, dan nanti saya mungkin dalam minggu ini mau menyelesaikan UTS saudara ya, sudah kelamaan sebelum saya itu bisa publish nilainya. Ya, tentu saja saya berkeinginan sudah itu bagus nilainya, semuanya ya, bagus nilainya. Ya. Masih lihat bagaimana jawaban saudara nanti ya. Juga sukses sudah melewati ujian akhir semester besok ini. Tidak kurang satu apapun. Dan juga terus ke depan sudah bisa menikmati kampus CPS ya. Karena sudah masuk ya, sampai sekarang belum pernah kampus, sudah 2 tahun ya, belum pernah kampus CPS belajar ya, sehingga bisa ketemu sama dosen-dosen, semua dosen. Jadi kamu angkatan pertama COVID ya, jadi belum merasakan bagaimana kehidupan kampus. Masih bisa nikmati 2 tahun lagi ya, setelah kampus ya, atau 1,5 tahun lagi kalau saudara 3,5 tahun ya, sudah lumayan lah. Ya. Mudah-mudahan saudara bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Itu penting juga. Ya. Dan saya kira nggak ada ya, bisa jelaskan. Mengenai soal yang pertama, sudah pahami soal yang saya bahas kemarin, dan tambah dengan soal di buku ya, dan juga asisten siapa itu siapa namanya, siapa asisten dosen siapa? Pak Dedi, Pak. Pak Dedi gimana? Ada sekali datang itu latihannya ada berapa buah dibahas? Latihan itu soal ada berapa buah soal setiap datang? Ada beberapa chapter, Pak. Kadang kalau misalnya satu chapter dia bahas 2 atau sampai 3 soal gitu. Nah, soalnya dibahas ada berapa soal? Ternyata saya itu ada berapa soal itu?
Satu chapter dia bahas 2-3 soal, Pak. Nah, hasil pertemuan itu. Pertemuan itu berapa soal? Bukan chapter katanya. Berapa 2 soal, Pak. Berapa? Berapa soal? 3 soal. Ada 3 dah, 3, 4 dah. Boleh jawab ya. 3, Pak. Ya. Itu risiko kalau offline ini ya, online ini komunikasi tidak berimbang ya. Jadi kalau di kelas kan pesertanya pasti menjawab. Saya tunjuk aja sudah. Ini nggak bisa jawab. Jadi ya, jadi masih kurang lah itu, masih kurang. Jadi kalau sudah mengandalkan soal-soal di itu, apalagi saya bekerja ya, nggak cukup sebenarnya. Ya. Karena akutasi sekolah menengah ini mata kuliah inti akuntansi ya. Akuntansi. Jadi kalau saudara tidak fokus ke akmen ini, ya akuntansinya tinggal nama aja tuh. Saya tidak menguasai ilmunya karena beberapa kali saya sampaikan di kelas ya. Ke depan itu yang dilihat bukan saudara S1, IPK tinggi, dan bukan tinggi mana, nggak lihat itu ya. Tapi kompetensinya ya, bisa nggak sudah implementasi semua ilmu saudara itu. Sudah bisa mengerjakan apa gitu. Itu depan tuh. Ya. Itu masalah nilai, bukan IPK gitu. IPK itu ya istilah administrasi ya. Tapi begitu sudah dipanggil, dia kan nanya IPK lagi. Nggak perlu IPK. Nggak perlu juga kamu dari mana kuliahnya, apa negeri, swasta. Nggak perlu mereka. Ya. Itu kamu dari mana nggak perlu. Penting bisa memberikan simulasi ke dia, bahasa sudah bisa mengerjakan apa. Ya. Maka itu ilmu penting ya. Jadi kalau selama kuliah malas belajar sendiri, nambah-nambah materi yang disampaikan dosen itu materi kan paling 30% materi disampaikan. Ya. Yang gambaran secara umum aja, kalau sudah hanya purpose itu ya nggak bisa digunakan untuk dasar saudara melakukan simulasi ilmu sudah di depan orang banyak kalau tanpa latihan. Akuntansi itu sebanyak latihan. Waktu saya kuliah dulu luar biasa itu, saya berusaha aja jauh lebih banyak belajar S1 pada SMA. SMA saya baca banyak juga, tapi S1 lebih banyak lagi karena sumber bukunya banyak ya. Dan saya akuntansi itu sebanyak latihan. Jadi dalam 1 minggu itu saya latihan accounting intermediate ya, 1 chapter ya, minggu itu. Semua soal saya bahas sendiri ya. Saya bahas soal, termasuk juga soal kasus di buku itu, tanpa disuruh oleh dosen. Karena kalau belajar tanpa latihan percuma akuntansi itu, ya, percuma aja. Kalau mata kuliah lain ikutan aja, kalau sudah menguasai intermediate ya, otomatis kuliah itu lebih gampang mencerna isinya. Saya kuliah teori akuntansi lebih gampang, mata kuliah pajak lebih gampang mencerna. Kalau tidak tahu bagaimana perusahaan ini dalam keuangan, dan sistem informasi akuntansi apalagi ya. Audit apalagi cuma audit itu mungkin masalah program audit aja, bikin program audit yang agak sedikit bingung, tapi kan ada contekannya, ada contoh ya program audit. Terus juga yang kedua, bikin kertas kerja sudah ada formnya kan. Kertas kerja kalau kerja di KP itu sudah ada formnya, ada program audit yang sudah standar dari mereka, masyarakat sudah tahu ya, tidak masalah. Juga kalau sudah belajar manajemen ya nggak ada masalah sih, kalau basicnya kuat ya, pengantar sama intermediate kuat, sama cost accounting kuat, itu kuncinya itu ya, kunci. Nah kalau sudah nggak serius itu, malah lebih menguasai perbankan, lebih menguasai mata kuliah ringan-ringan yang lucu itu, nah akuntansi sudah nggak ada artinya itu ya. Sudah mau bekerja sebidangnya agak susah itu, susah.
Itu mentalnya kayak apa, nanti ditugaskan di bagian lain. Nah itu yang sampai saudara. Jadi kalau saudara masih menunggu tugas KSF, percuma aja ya. Karena kalau saudara lulus dari APS, saudara udah sendiri tuh, nggak ada lagi dosen bimbing saudara, nggak ada lagi tempat bertanya, nggak ada lagi saudara tanya buku apa dipakai, nggak ada lagi. Kemudian kalau menjalankan kasus-kasus di praktik itu nggak ada lagi minta datanya mana, nggak ada, cek sendiri dong ya. Terus masalah di mana, cek sendiri dong masalahnya. Dan bagaimana pembicaranya, pikir sendiri dong ya. Apalagi kalau ikut jatim juga sama. Kalau sudah diam di tim itu cuma juga teman setim jadi kesel selalu saudara. Jadi banyak dampaknya kalau saudara tidak menguasai ilmu, kerja tim juga diam aja ya. Tidak ada kontribusi dalam diskusi. Ilmunya kurang. Nah, sehingga menyebabkan saudara lama-lama sebel jadi perhatian khusus oleh pimpinan perusahaan. Ini contoh real nih, contoh real. Nah itu. Karena di awal saya bilang akuntansi itu kalau nggak rajin, mahasiswa jangan beli akuntansi, mending manajemen. Sekarang kan udah banyak ya, sekarang di IBS itu jumlah akuntansi makin turun. Dan benar itu manajemen. Artinya memang generasi sekarang itu nggak mau repot ya. Nggak mau kerja jelimet itu. Sehingga akibatnya jumlah akuntansi hampir semua perguruan tinggi itu. Semua PTS itu hampir semuanya mahasiswa akuntansi menurun jumlah. Tapi manajemen naik semua. Karena alasan pertimbangan karena susah kuliahnya. Ya. Karena kalau kuliahnya asal-asalan nanti dia nyesal juga. Jurusan akuntansi, itu akuntansi nggak ngerti, jadi nggak terpakai itu ya, ijazah akuntansi itu. Juga itu ada beberapa orang alumni ini APS itu jurusan S1 akuntansi, tapi ngerti akuntansi, lontang-lantung kerjanya bukan di bidang akuntansi, bukan keuangan, tapi marketing, kerja di bidang apa, sekretariat, dalam bidang manajemen, SDM, itu kerja. Nah, kalau sudah 5 tahun lulus bekerja bukan di bidang akuntansi, setelah 5 tahun itu hilang semua ilmu akuntansi itu, hilang semua itu. Tidak ada lagi itu, ya. Walaupun ingat-ingat, tapi hanya sekedar ingat aja. Tapi bagaimana caranya implementasi udah nggak bisa lagi sama sekali. Tapi kalau dosen kan ingat terus, materinya ingat terus. Saya tanya semua materi, ingat materi saya. Ya. Tidak, saya bisa menjelaskan gambar umum setiap chapter tahu saya. Kalau dosen sering ulang. Ya. Tidak mengajar sistem menengah, audit juga saya tahu, sistem informasi tahu juga, ini salah pelan-pelan tahu, pajak juga tahu, kos konti tahu, jadi masih ingat lah. Tapi kalau saya bekerja di praktek, bidang pekerjaan saya bukan akuntansi, 5 tahun itu udah hilang semua. Hilang. Kecuali saya bagian akuntansi masih mengikuti standar akuntansi, masih ikuti perkembangan praktek akuntansi, masih mengikuti diskusi akuntansi, itu masih mending. Ya, mending. Nah, itu sekali lagi ya, jadi belajar sekarang itu beda motivasi zaman saya motivasi belajar pertama cari IPK tinggi. Karena kalau tinggi IPK-nya susah terima pekerjaan, itu memang dirinya seperti itu. Pastinya seperti itu. Yang kedua cari teman, jaringan, ya itu ya. Karena ilmu sekedar tahu aja, tahu, ya. Karena tuh di kerja pun nggak ada ilmu S1 itu dipakai. Tapi dia nggak nyadar bahwa logika yang sudah dapatkan dalam kuliah selama 5 tahun kan banyak dipakai. Ya, logika saudara. Contoh logika misalnya saya belajar tentang karakteristik obligasi. Logikanya apa? Contoh aja. Logikanya kalau seandainya jangka waktunya makin panjang, risiko makin tinggi. Nah, itu logikanya. Kalau sudah nggak punya itu, nggak tahu pelintas-pelintum jawabnya. Malah ada jangka waktu panjang, risiko turun, nah ngaco lagi itu. Nah, itu logika nggak jalan, ilmunya nggak ada. Itu contoh aja, contoh. Itu kalau di akuntansi, kan misalnya seperti piutang, cadang piutang itu
Paling besar kalau umurnya makin panjang tuh cadangan makin tinggi tuh umur tunggakan. Logika juga itu. Nah, soalnya kalau logikanya lemah, dibikin cadangan untuk yang apa yang umur tagihannya tinggi, bikin rendah. Kebalik, untuk dirapat, wah itu fatal gitu. Fatal dirapat ya. Banyak sekali logika akuntansi yang saya kuasai karena sesuai dengan ilmunya, tapi banyak musuh yang menguasai. Ya, terutama terus ujian setelah logika itu dapat. Ya, logika DP kredit juga, logika penyusunan peran keuangan, hampir semuanya ada logikanya. Nah, itu yang menyebabkan sudah susah diterima pekerjaan. Ya. Akuntansi ini penentunya itu wawancara itu, wawancara teknis katanya, akuntansi. Pengalaman saya juga dari alumni penentu itu wawancara teknis. Kadang ujian tertulis psikotes, langsung wawancara. Psikotes sama apa? Attitude. Wawancara ya, teknis, ditanya transaksi ini gimana catat, terus disiapkan dalam 5 transaksi bisa bikin perempuan enggak, banyak sekali nanya seperti itu. Terus kalau terjadi kecurangan, bagaimana cara mengatasinya? Apa harus diperbaiki di perusahaan? Banyak sekali nanya. Ya. Nah, sudah ilmunya lemah nggak bisa jawab. Nggak jawab pasti nggak terima lah. Ya. Terima. Ya. Intrakontrolnya, penting intrakontrol banyak nggak tahu masuk akuntansi. Tapi yang harus dipahami juga ya. Kalau sudah nggak percaya, ya aja nanti. Sekarang udah merasakan. Karena saya itu memang adanya kecuali sudah menyimpang. Banyak sekarang lebih akuntansi itu kerja menyimpang dari ilmunya banyak sekali. Dan setelah kenapa? Karena nggak tahu akuntansi. Nggak berani bekerja dengan akuntansi. Di keuangan sebenarnya kalau saya tekun akuntansi bisa di keuangan kan. Termasuk banyak di keuangan. Karena dari masuk jadi staf akuntansi bikin keuangan, soalnya di keuangan banyak sekali itu. Perusahaan besar. Ya. Itu keuangan itu berpeluang jadi direktur utama di RUT. Utama kalau dia tambahkan dengan human relation cukup bagus di RUT. Karena di RUT itu kalau akuntan itu lebih menguasai. Perlu dengan menguasai isi perutnya perusahaan. Itu sekilas tentang apa kuliah. Jadi setelah kuliah ini bukan kuliah yang materinya ecek-ecek, jadi sangat bernilai ya. Bisa juga kalau saya nggak digunakan kesempatan. Ini setelah 2 tahun, tinggal 2 tahun lagi dengan kesempatan itu. Misalnya 2 tahun pertama itu betul-betul kerja keras usia ilmu. Dan 2 tahun berikutnya itu banyak pekerjaan mata kuliah yang analisis. Analisis dari basicnya fundamental yang 2 tahun pertama kuliah itu. Jadi gunakan. Saya merasakan sekali itu kuliah akuntansi. Bagaimana mata kuliah itu saling berkaitan semua. Kecuali mata kuliah yang bukan supporting prodi seperti pengantar ekonomi mikro, makro, pembangunan ya, dan mata kuliah matematik, statistik ya. Itu sebenarnya itu logika aja. Tapi profesi enggak ada ujian profesi yang statistik nggak ada, matematik mana ada, matematik mikro makro nggak ada ujian profesi. Kalau saya mau jadi akuntan publik ada ujian profesi dulu CPA. Ya. Itu paling susah itu lulusnya ya. Hanya orang berilmu aja lulus CPA. Yang baca susah. Itu yang dapat sampaikan. Nggak ada satu buka on cam ya. Kita butuh bersama ya sebelum itu absen dulu. Ya sebelum saya siap absen ya, siap absen. Nanti ini kuliah terakhir ya, saya mohon maaf ya kalau selama ini eh, banyak kesalahan yang saya buat, misal kalau menjelaskan tidak benar ya. Tapi nggak benar nggak tahu juga, selalu nggak pernah kritik ya. Dan juga ada kata-kata saya nggak enak ya. Gitu ya.
Kalau saya nggak tahu salah di mana, saya nggak tahu saya salah di mana. Saya selama ini nggak pernah ngomong kan. Paling kesalahan saudara itu yang paling saya bikin kesal itu ceritanya diam aja, luar biasa kesal, luar biasa kesal banget. Hanya diam, terus nggak ada komen, aduh luar biasa. Itu udah sama apa itu. Ya, tinggal nanti kalau kamu nanti jadi guru digituin, nah, saya merasakan juga nanti. Saya belum merasakan itu. Ini paling saya kesal itu aja. Terus kalau apa? Kalau saya tanya banyak nggak bisa ya, saya jelasin, terus tanya nggak bisa ya. Urusan 1 menit saya jelasin, tanya lagi nggak bisa. Beda sama akan itu ya. Karena risiko jadi guru ya seperti itu ya. Lebih parah lagi guru SD, SPC malah lebih makan hati. Kalau jadi dosen lebih enak tuh ya. Ada prinsip, memang gue pikirin itu ada juga itu. Tapi kalau guru SD, SMP, SMA, luar biasa makan hati. Jadi guru-guru itu kan pensiun 60. Mau 56 udah minta pensiun. Banyak itu. Guru yang dia nggak mau sampai 60, udah nggak kuat dia. Apalagi guru SMP. SMA agak mending tuh. SMP itu, pancaroba, SD juga. Sekarang SD udah nakal langsung. Ya, nakal sekarang. Dan lebih berani. Karena sekarang guru nggak bisa mendidik lebih sempurna karena kan dewasa juga. Jadi guru tuh kalau ngajar dia cuek aja. Ada lagi misalnya didikan moral tuh nggak ada. Untuk saya sendiri kan ada pendidikan apa? Misalnya mata pelajaran akhlak ada untuk pelajaran akhlak. Agama itu mata pelajaran apa lagi? Yang sifatnya perilaku itu ada berapa mata pelajaran. Sekarang kan mata kuliah agama kan dikurangi. Jadi banyak apa? Gurakan kan kurangi anak SD SMP sekarang. Itu bikin makan hati guru. Saya teman-teman SMP saya banyak jadi guru tuh. Guru PNS cerita kemarin ketemu saya. Wah, kalau boleh milih umur 56 mau pensiun saya. Ya. Dosen 65 kan, dosen 65 pensiun. Kalau profesor 70. Dosen sih nggak masalah ya. Masalah kalau dosen itu kalau dia ngajar ada pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar. Ya. Karena kalau terlalu sensi repot juga ya. Tapi kalau online itu aja kalau saya komentar di mute, belum ditanya di mute ya. Jadi repot juga. Jadi itu harus saya sadari, saya sudah makan semua ya. Kalau sudah saya nggak tahu juga apa lagi yang itu ya. Nah, oh ya ini nanti kalau seandainya nanti kan di akhir habis UTS tuh habis UAS ya kan ada penilaian ya. So ngisi nilai kan ke saya. Ngisi nilai ya. Pernah ngisi nilai nggak dosennya? Pak. Iya Pak, ngisi nilai Pak. 1 sampai berapa tuh nilainya? Sampai 7 bukan? Satu nilai 1 sampai 1 sampai 5 kalau nggak salah Pak. oh 1 sampai 5 bukan 1 sampai 6. Kayaknya 5 yang sangat baik. 5. Soalnya banyak ngisi yang mana? 5 atau 4? Ngisi. Ya. Nah, saya ngisi 5 tuh saya, ngisi 5 ya. Aku ngisi 5, hidup saya berkah lah, hidup saya berkah. Dan kalau ngisi 4 itu kan sudah tidak ikhlas menilai dosen baik. Ya. Sehingga Allah itu akan memberikan juga satu sinyal ya. Setelah akan ya apa namanya itu seperti apa sama seperti orang tua lah. Anak kalau menilai orang tuanya nggak baik ya akan beramat nasib mana tak benar. Saya seorang anak mengatakan bapak ibu saya itu kurang ajar misalnya kurang ajar. Ya si anak itu hidupnya nggak baik, rezekinya mapet ya, kemudian kesakitan anaknya. Kalau nggak percaya coba deh, saya lihat fakta seperti itu. Jadi anak selalu kecewa sama orang tua, hidupnya nggak baik, nggak baik. Ya. Tapi kalau dan bapak ibunya nggak ngefek ya, nggak ngefek. Ya. Jadi kalau anak kecewa sama orang tua ngefek. Dan justru ngefeknya ke anak.
Dan kalau orang tuanya kecewa sama anaknya, luar biasa itu. Pasti anaknya kehidupan terlalu parah lagi. Ya. Jadi kecewa, semuanya ke anak larinya. Ya. Nah, kalau orang tua yang baik itu, kalau anaknya macam-macam peranginya, si orang tua kan berusaha supaya tidak tersinggung kan sama anak. Kalau tersinggung bahaya, anaknya pasti nggak beres, susah hidupnya nanti. Dosen dan mahasiswa itu berat orang tua dan murid, orang tua sama anaknya itu. Ya. Kalau mahasiswa kecewa sama dosen nggak ada apa-apa, Allah itu. Yang kalau saya dosen sudah bukan terbaik buat anak mahasiswa didik, masih didik yang terbaik. Tapi si anak akan mendapatkan suatu kondisi di mana tidak baik itu, ilmunya nggak bisa serap ya, pekerjaan susah ya. Pokoknya si murid yang nggak santun sama guru, selalu kecewa guru, selalu mukul keserang guru, biasanya nggak bagus. Saya mati ya, teman-teman saya itu yang santun sama dosen, itu hidupnya baik loh, dia gampang, pekerjaan gampang. Tapi mahasiswa yang sangat menyebalkan dosen, menyebalkan guru, itu nggak baik di depan. Ya. Apalagi anak yang tidak mengecewakan orang tua, lebih parah lagi itu. Anak mengecewakan orang tua membiayai kuliah, tapi dia kuliah main-main, nggak mau cari ilmu, bapak ibunya sudah susah cari duit, ya. Nah, itu alamat kehidupannya nggak baik. Nggak banyak contoh saya lihat. Nah, saudara mungkin belum ngerasain karena belum melewati itu ya. Teman-teman saudara nggak ada contoh juga, tapi saya udah ada contoh. Ya. Teman saya yang sekarang hidupnya mapan, tenang, itu adalah orang baik semua, baik ke orang tua, baik ke guru. Nah, itu yang harus sadari ya. Nah, coba aja lihat teman-teman saudara mana ada 1-2 mahasiswa yang jarang masuk, terus kalau komentar di luar bilang dosennya nggak bagus, padahal jarang masuk gitu. Itu alamat nih, pasti lulus susah, banyak susah cari kerja, susah cari istri, susah cari teman, susah macam-macam. Apalagi ada mahasiswa yang suka culas. Ada satu kelompok sama teman tapi nggak pernah kontribusi pemikiran untuk bikin tugas ya. Kalau bikin tugas bagi dia salah-salah ya. Teman sudah siapa yang membuat tugas, dia salah-salah aja. Itu culas namanya. Itu juga nggak bagus tuh. Bagus tuh. Ya. Ada juga mahasiswa yang baik semacam, tapi di sisi akademik dia rata-rata. Itu nasib baik juga, nasib baik itu. Baik, suka bantu teman, dosen sangat senang sama dia. Tapi akademik rata-rata aja, karena dia gantung itu kan, gantung IQ juga. Nah, itu biasa masa depannya bagus. Banyak contoh saya. Teman-teman saya jadi direktur itu, walaupun di kuliah dia biasa-biasa aja, tapi dia nggak pernah mengecewakan orang tua, nggak mengecewakan dosen, banyak tertib, santun, itu bagus. Ya. Tapi coba teman-teman saya yang nggak kurang ajar ke dosen, suka maki-maki dosen di belakang, suka menegatifkan dosen, suka bikin kegiatan yang bikin sebab dosen, ya, atau sama guru, apalagi sama orang tua, ya. Itu nggak ada yang beres kan? Ada coba sakit lah, anaknya nggak beres, macam-macam. Itu sudah pahami betul sekarang. Sebelum terlambat, coba ingat kata-kata sini. Untuk seperti itu, saya isinya nilai saya yang bagus ya. Bagus. Dan berkah buat saudara, dan UTS-nya akan saya selesaikan segera mungkin ya. Saya terus terangnya mahasiswa saya nggak tahu nih ya. Karena kenapa karakter nggak tahu? Karena wajahnya hanya separuh kelihatan. Sekarang cuma rambut doang ya. Ini bisa baca karakter seperti apa, dan kaki tangan nggak pernah lihat ya. Jadi saya nggak ngerti siapa saudara, nggak tahu saya ya. Susah juga saya. Kalau offline kan lebih itulah, lebih saya tahu gerak-geriknya, apalagi kelihatan semua badannya. Kalau online-nya kan seperti ngintip kan. Ada mahasiswa sukanya menampilkan cuma mata doang, dikasih tunjuk semua nggak mau, keras kepala, juga seperti itu. Ada yang mahasiswa yang suka nunjukin mukanya agak mending gitu ya. Tapi besar
hanya separuh aja, hanya kening aja, alis mata sama kening, jadi nggak bisa saya baca sama sekali. Bagi kita belum pernah ketemu. Kalau yang mahasiswa yang angkatan 2019 sempat ketemu saya itu ya, 2018, tapi 2020 ini nggak tahu sama sekali sih. Ya. Seperti apa? Kalau ketemu luar mungkin nggak ingat saya itu. Bisa siapa si Binar. Kalau ketemu di luar nggak tahu saya. Ya. Karena kan saya ngelihat itu, nggak lihat apa keseluruhan fisiknya ngelihat sih. Ya. Apalagi cuma mata doang. Karena mata maksudnya kan kening doang dikasih tahu. Karena kening aja. Ya. Ini udah Pak sampaikan. Jadi dikasih 5 semua ya nilai saya kalau sudah ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas terserah sudah ada ya. Yang sekarang kemudian absen ya. Saya share absen dulu ya. Saya share absen ini. Kuliah hari Kamis ya. Kamis mana ya? Ini kuliah ke-15 ya. Ini ada termasuk UTS ya. Nanti 16 itu UAS ya. UAS. Pertama Safina mana? Safina. Ada Pak. Safina. Safina. Yang Hafiz mana? Hafiz Safina mana? Oh ini. Kemudian yang Glorious. Hadir Pak. Hadir. Dan unik mana? Unik nggak ada. Minerva. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Dinar. Hadir, Pak. Dinar mana? Dinar mana? Hadir, Bapak. Ya. Kemudian Sahira. Hadir Pak. Sahira hadir. Kemudian Safa. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Hafiz. Hadir Pak. Ya. Kemudian Janita. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Intan Zakita. Hadir Pak. Kemudian Dofan. Hadir Pak. Dofan. Kemudian Zahra. Zahra ada? Bapak hadir, Zahra. Mana? Oke, Zahra. Satria. Satria hadir Pak. Kemudian Khairul Nisa. Hadir Pak. Kemudian Dea. Hadir, Pak. Kemudian Faiza. Hadir Pak. Kemudian Adara. Adara hadir, Pak. Hadir. Pak Faiza hadir Pak. Faiza mana? Oh, Faiza hadir. Kemudian Fakhruzi. Hadir Pak. Hadir. Dan Dewi Ratnasari. Hadir Pak. Ya. Kemudian Marcel. Hadir Pak. Kemudian Balkis. Hadir Pak. Kemudian Latifah. Hadir Pak. Mana? Okay. Kemudian Donita. Okay. Kemudian Nuri. Hadir Pak. Gitu ya. Yang kemarin tuh, yang pertemuan kemarin yang apa? Yang hadir siapa? Lupa saya. Oh, hadir. Sapina hadir. Tadi rekap absennya Sapina itu ada 2 kali nggak hadir ya.
Kalau si Glorious 1 strip ya. 2 kali strip. Unik itu sama kayak absen. Unik itu 1, 2, 3, 4. Ini satu lagi strip nih. Kenapa nih? Ini dihitung oleh sistem itu bisa nggak ikut ujian ini. Unik nih 1, 2, 3, 4. Sekarang nggak ada lagi. Unik ini kemana sih? Sakit di mana? Unik Sekar kemana? Siapa yang tahu nih? Unik Sekar ini? Halo, ada yang tahu? Unik Sekar? Kurang tahu, Pak. Siapa yang dekat sama dengan Unik Sekar? Dekat siapa? Unik Sekar ya? Nggak tahu. Mana dia? Ini 3 kali nggak datang. Harusnya kalau saya dulu tuh kuliah ya, mahasiswa 3 minggu datang itu bisa samperin ke rumahnya. Sekarang mungkin cuek ya, nggak ada hasil perhatian ya. Bisa saya samperin nih. Bagi kalau sama-sama di kelas itu, kalau nggak ada budaya itu udah nggak ada itu bagus juga itu. Samperin dia tahu kondisi seperti apa. Dosen nanya kita, dosennya gimana nih? Kita bisa jawab kan. Jadi harus juga peduli juga. Karena di kelas itu jangan sampai kelompok. Misal di kelas itu ada 4 orang teman itu aja teman. Jadi temannya dia nggak peduli pada satu kelas. Kita satu kelas kompak aja satu kelas, bukan kompak 10 orang, 5 orang satu kelasnya itu. Kemudian apalagi Dinar nih citizen. Safira masuk terus nih, bagus rajin nih. Kemudian Safa sekali, Hafiz absen sekali, Janita masuk sakit sekali, Intan masuk terus ya, Rovan absen sekali, Zahra masuk terus izin sekali, Satria absen sekali, dan Nisa absennya sekali. Dia absen berapa kali sekali, izin sekali. Fauzia izin sekali, absennya sekali. Adara izin sekali, ini masuknya. Fauzi 2 kali izin. Ini nggak tahu ini absen nih. Dan Dewi masuk terus ya. Marcel masuk terus. Hafiz masuk terus ya. Latifah sakit sekali, izin sekali, absen sekali. Unita absen sekali, hari ini absen. Bisa masuk terus. Nuri itu izin 2 kali, ada nggak masuk sekali. Ya. Jadi nggak ada masalah dengan absen ya. Ya usahakan jangan ada ujian susulan ya. Usahakan hadir. Susulan itu repot dosen bikin soal lagi ya. Di Safina ini rawan ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Siapa yang rawan tadi si unik nih. Unik ini kalau hitung nih 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Unik. Mana unik? Ini. Kadang kenal unik, semua unik ini kadang kenal. Halo? Siapa dekat sama unik ini? Halo? Iya, Pak. Kenal, Pak. Cuma nggak terlalu dekat. Oh, yang dekat siapa di sini? Yang unik? Kurang tahu, Pak. Waduh, benar-benar deh. Jadi ketua siapa? Ketua kelas siapa sini? Ketua kelasnya? Ketua kelas siapa? Ada ketua kelas nggak sini? Nggak ada juga. Waduh, ini kayak seminar ya, masing-masing peserta nggak saling kenal. Ya. Saya ketua kelas ya, Pak. Oh, kamu ketua kelas. Kamu tahu nggak Sunik itu kemana? Kurang tahu, Pak. Dia Oh, yes. nggak ada kabar. Tapi saya punya nomor WA-nya sih, Pak. Tapi kalau kabar kamu nanya dong. 3 kali nggak masuk 3 minggu, masa nggak perhatian? Iya, Pak. Cuma jadi ketua dong. Iya, Pak. Saya nggak Ketua- merhatiin. Hah? Saya nggak merhatiin dia kalau misalnya dia absen mulu, Pak. Iya, kalau ketua itu tugasnya tidak hanya nama aja, tapi tanggung jawab melihat ada teman di kelas yang datang pas sakit dikunjungi ke rumahnya.
Kalau masih COVID, paling tidak telepon. Ya, Iya, itu Pak. sebenarnya bisa tahu dia lagi masalah apa sekarang. Iya, Pak. Itu ada masalah itu. Iya, Pak. Ya. Fungsi ketua kelas itu Mas, bukan jadi anggota ketua DPR, tapi ketua kelas itu dia fungsinya memantau teman-teman di kelas, ada 2 hari nggak masuk, tanya ya apa pesan apa. Itu kepedulian sebagai ketua. Kalau nggak jangan jadi ketua. Ya. Yang kedua, ketua itu juga bisa komunikasi sama dosen pengajar. Dosen nanya, kamu jawab. Ini nggak pernah baru sekali ini saya dengar. Baru tahu saya kamu ketua. Saya tanya-tanya di sini nggak ada, diam aja. Iya, Pak. Jadi ketua itu kalau ada teman di kelas yang ngajar, dia yang jawab tuh. Ya. Dosen nanya, gimana? Siapa ya? Kamu jawab tuh ya. Ini diam semua ya. Itu nggak bagus ya. Yang tiga, fungsi ketua itu membantu dosen untuk keperluan apa, tugas segala macam. Terus kalau kamu bisa sebagai corong, ada teman kelas yang susah ngomong, kamu ngomong ya dosennya. Itu ya. Jadi ketua kelas itu jangan prinsip EGP. Emang gue pikir jangan lah. Ya perhatian, baik, bisa membantu. Sama dosen juga sangat baik ya. Ini si Satria baru sekali ini di kelas nggak ada nanya. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan sudah itu, dan mungkin foto terakhir nih ya. Saya buka on cam ya. Yang terakhir ada foto juga ya. Silakan senyum semua ya, senyum ya, jangan sampai nggak senyum. Dan nasihat saya, jangan sekali-kali mengupload foto di medsos sosial dalam kondisi tidak senyum, bahaya. Ya, jangan deh. Lagi cemberut ini. Itu dijadikan oleh calon oleh perusahaan-perusahaan yang akan menerima kerja, soalnya jadi bahan serius tuh bagi dia. Dapati foto saudara di medsos lagi cemberut, itu susah itu ya, sudah udah negatif thinking mereka itu. Jadi kayaknya nggak bisa diterima jadi karyawan kita yang karakter seperti ini, ya udah lewat ya. Dan sekali. Misalnya foto itu harus senyum, harus ceria, ya, bisa apapun, ya. Ini kadang anak SMA, anak kuliah fotonya sampai lidah dikeluarin ya, sampai cemberut lidah dikeluarin. Ini parah lagi itu. Kalau sudah mau cari kerja itu dilihat aja tuh ya, dilihat aja foto-foto itu ya. Karena mencari kerja mencari di medsos tuh ya. Udah terjadi 2018, 2017 sudah seperti itu. Anak saya juga sama. Anak saya kalau lamar di Israel udah terima di Bank Indonesia deh. Ya sama, dia cerita itu. Jadi diminta alamat medsos. Kalau enggak dia cari sendiri tempat pencari perusahaan cari kerja itu cari sendiri. Sudah lihat di TikTok, lihat di Instagram, lihat di ini di Facebook ya, lihat juga kalau di Twitter mungkin politik banyak. Twitter itu jarang masih Twitter. Gimana lagi tuh? Instagram, Facebook, TikTok, lagi YouTube ada juga. Pada YouTube bisa melihat di situ juga. Jangan sekali upload foto yang tidak baik ya. Yang bagus-bagus saya bikin. Karena mempengaruhi sih. Apalagi di TikTok itu kalau sudah posisi dalam kondisi tahun terakhir itu semua lulus, satu bosan lulus sudah, jangan deh di delete aja tuh yang video-video TikToknya nggak bagus itu ya, delete aja. Karena pengaruh sekali. Ya. Sekarang kan kalau dipanggil itu calon pegawai itu kan pakai online terus juga melalui online-nya on cam ya, atau kirim video tentang saudara. Soalnya bisa sudah menceritakan diri saudara ya dengan itu rekaman, itu sering diminta sama mereka ini. Jadi saudara bisa mengeksploitasi diri sendiri dengan yang baik ya. Cara bicara, cara presentasi,
Jadi minta anak saya itu masuk BI minta video, BI juga sama, minta juga. Ya. Di pemerintah diminta mereka, di perusahaan asing juga mereka cari di medsos. Masih ada beberapa alumni, tapi kalau medsos sudah nggak ada foto nggak bagus juga ya. Dia buta sama sekali tentang saudara. Kemungkinan nggak terima lebih tinggi lagi malah. Dia medsos punya Instagram tapi kosong fotonya. Dilihat di Facebook juga kosong. Dia di TikTok juga kosong. Dan mereka nggak dapat apa-apa di saudara. Kemungkinan mereka meragukan saudara. Atau lihat bahkan diminta kadang videonya, rekaman video diminta oleh mereka. Ya. Itu kunci. Jadi kalau sudah posisi ini kan tahun kedua, tahun ketiga, keempat, yang membaik aja masukin di medsos. Bahaya juga. Ya. Sama kalau saya dapat beasiswa ya sama, beasiswa cari di medsos. Karena semua mahasiswa sekarang ada di medsos kan. Ya, ada di medsos. Tadi minta alamat tuh, alamat TikTok, alamat Facebook, alamat Instagram, alamat apa lagi itu. YouTube lah ada diminta mereka. Ya, jadi ya ini kadang-kadang kan saya upload di Instagram saya kadang-kadang. Jadi kalau saya senyum kan, masa waduh mahasiswa bapak sudah segar pak ya, baik-baik gitu. Lalu teman saya cerita, oh baik ya mahasiswanya, bagus-bagus ya. Pengaruh tampilan di foto itu, foto YouTube foto di Zoom ini. Oke, saya akan senyum ya. Siapa yang belum buka? Si Satria ketua, Marcel ya, Hafiz ya, dan satu lagi si Latifah belum buka lagi videonya. Satu belum buka nih, si Latifah belum buka gitu. Latifah tolong buka videonya, on-camnya. Mana nih? Okay. Saya hitung satu, senyum ya. Saya pencet mana nih? Ya. Satu, saya lihat ke matanya gitu, kayak yang kamera ya, lihat kamera ya. Mata kamera. 1, 2, 3. Oh, sorry. 1, 2, 3. Baca. Saya dulu ke mana? Ke WA-nya ya. Mana WA? Mana ada WA? Oke. Nah, grup. Oke, tolong dicek ya. Udah saya masukin. Udah masuk belum? Oke, dengan demikian saya sampaikan tentu kuliah ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak, Sampai Pak. sehat-sehat, Pak.